Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Trisutrisno. Saya berasal dari SD Negeri 012 Lingga Utara, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Hadir ya, alhamdulillah. Anak bapak semuanya dapat hadir. Baik anak-anak bapak semua, sebelum memulai pembelajaran, bapak minta salah satu di antara kalian untuk dapat memimpin doa. Siapa yang bisa bantu bapak memimpin doa? Naim. Baik, untuk anak bapak Naim, silakan dipimpin doa teman-temannya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak bapak semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, ya, bapak minta salah seorang anak bapak untuk dapat memimpin rekan-rekannya, ya, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa bantu bapak untuk jadi dirijen? Putri, silakan. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus, ya. Oke, anak bapak Putri, bapak silakan. Bapak minta yang lain berdiri. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Anak bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, ya. Kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Ya, bapak ulangi. Kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi cara tumbuhan beradaptasi berdasarkan habitatnya. Selain itu,
kalian juga mengetahui bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Lalu yang kedua, setelah pembelajaran ini Bapak harapkan kalian mampu menemukan jenis tumbuhan. Ingat, jenis tumbuhan berdasarkan ciri khususnya. Jadi ada ciri khusus pada tumbuhan, ya, itu yang akan Bapak sebutkan baik secara lisan maupun tulis. Nah, setelah disebutkan bagaimana ciri khususnya, kalian mampu menemukan tumbuhan yang dimaksud. Lalu yang ketiga, Bapak minta setelah kalian menganalisis mengenai informasi penting pada suatu teks bacaan, kalian mampu membuat peta pikiran menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu tujuan pembelajaran yang terakhir, setelah kalian menemukan informasi penting dan kalian buat ke dalam peta pikiran, anak Bapak semua mampu mengembangkan peta pikiran tersebut ke dalam sebuah karangan menggunakan bahasa kalian sendiri. Sampai di sini sudah paham tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini? Paham? Seperti pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengenai cara perkembangbiakan pada hewan. Masih ada yang ingat? Masih? Cara perkembangbiakan hewan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, vivipar. Boleh. Lalu apa lagi? Ovipar. Lalu? Ovipar. Baik, anak-anak Bapak semua. Ada yang tahu? Ini tumbuhan apa namanya? Tumbuhan apa? Tumbuhan keladi. Biasa kamu menemui tumbuhan ini di mana? Di daerah ya? Ada tidak di depan rumahnya? Ada. Kalau di halaman sekolah ada atau tidak? Ada. Coba kamu analisa pada tanaman yang Bapak pegang, ya. Apa yang kamu lihat dari tanaman yang Bapak pegang ini? Ya? Memiliki daun yang lebar. Boleh. Ada lagi? Ya? Iya, memiliki batang yang lunak, kata Naim. Sekarang Bapak akan menunjukkan beberapa gambar. Bisa kalian lihat pada layar. Terlihat ini gambar apa? Gambar apa? Teratai. Bagus. Coba pada tanaman teratai yang ada pada gambar, apa saja sih yang bisa kamu temukan di sini? Ya? Memiliki daun yang lebar. Ada lagi? Habitatnya di air. Ini tumbuhan apa namanya? Tumbuhan pakis. Ya, bagus. Ya. Biasa kalau habitat dari tumbuhan pakis ini di daerahnya seperti apa? Di daerah yang lembab. Perhatikan lagi. Ya. Nama tumbuhannya apa ini? Tumbuhan naga. Tumbuhan naga habitatnya di mana? Di daerah yang kering. Baik anak-anak Bapak semuanya, dari tumbuhan yang sudah Bapak perlihatkan secara langsung, ya, maupun dari beberapa jenis tumbuhan yang Bapak perlihatkan melalui layar, ya, kira-kira cara beradaptasinya sama atau tidak? Berbeda-beda, ya. Nah, kalau kamu masih ingat, cara adaptasinya di mana saja tadi? Di darat, daerah lembab, di daerah berair. Kalau naga tadi? Di daerah kering. Iya, di daerah yang kering. Berdasarkan adaptasinya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah
itu memiliki tujuan untuk mempertahankan diri. Sekarang Bapak tanya, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan adaptasi? Saya, Pak. Ya, Eza? Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, Eza luar biasa. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana sih cara tumbuhan menyesuaikan diri? Ayo. Pak, memiliki ciri khusus. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman kamu Naim. Ya, memiliki ciri khusus. Bapak memiliki 2 puzzle. Di dalam puzzle ini terdapat suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam kelompok. Ya, maka Bapak akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ya, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Sekarang Bapak minta perwakilan, ya, perwakilan saja dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya di depan. Bisa? Nah, kelompok 1 dulu. Siapa mewakili? Radit. Oke, anak Bapak Radit, silakan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radit untuk mewakili kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama Tuhan mengungkapkan teknik pembelajaran membuat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tokoh beragam menjadi anak yang banyak untuk mengembangkan menarik. Bapak akan minta kepada kalian untuk mengamati sebuah video pembelajaran. Dari video pembelajaran itu nanti, Bapak minta kalian bisa menyampaikan atau mengemukakan hasil diskusi yang sudah kalian buat itu benar atau salah. 2. Skema 1. Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Diperhatikan. Tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Bagaimana dengan tayangan video pembelajaran tadi? Jelas? Nah, apakah kalian sudah menemukan di mana letak kesalahan dari hasil diskusinya tadi? Sudah ya. Nah, Bapak yakin ada beberapa kesalahan dari hasil diskusi. Nah, baik. Video pembelajaran tadi tujuannya adalah untuk menambah wawasan kalian. Ya, untuk menambah ilmu pengetahuan. Nah, sedikit Bapak ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara tumbuhan melindungi diri dari musuh. Dari tayangan video maupun dari buku teks pembelajaran yang sudah kalian baca, ada beberapa jenis tumbuhan mampu melindungi diri dari serangan musuh. Contohnya bambu. Ada yang tahu? Ya. Memiliki bulu yang halus. Pernah lihat pohon bambu? Pernah. Jangan sesekali kalau masih muda itu kamu pegang. Apa yang terjadi? Gatal ya.
khususnya batangnya memiliki duri? Kira-kira jenis tumbuhan apa itu? Mawar. Apa? Mawar, iya bagus. Jadi mawar itu melindungi dirinya dengan cara batangnya berduri. Ada yang tahu pohon kaktus? Tahu. Iya. Bagaimana cara tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan lingkungan? Kalau balik ya? Memiliki daun yang berbentuk. Iya bagus, memiliki daun berbentuk duri. Ya, jadinya kaktus itu berbanding terbalik dengan teratai. Kalau teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, yang fungsinya adalah untuk mempercepat proses pengurapan. Tetapi jika pada kaktus, ya, kaktus itu memiliki daun berbentuk duri, yang mana tujuannya adalah untuk memperlambat atau memperkecil proses pengurapan. Sampai di sini paham anak-anak Bapak semua? Baik, jika sudah paham, Bapak akan membagikan lembar LKPD. Ya, masing-masing kalian akan mendapatkan lembar LKPD ini. Silakan dikerjakan secara mandiri. Ya, boleh dilihat, boleh dibuka dulu. Ya. Nah, silakan dibuka di halaman yang kedua, halaman pertama. Nah, di situ Bapak minta setiap kalian membuat sebuah laporan, yang mana laporan itu berbentuk sebuah diagram. Laporan tentang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Bisa anak Bapak semuanya? Bisa. Oke, kalau sudah bisa, sudah paham dan bisa, silakan kalian selesaikan LKPD-nya. Silakan. Sudah siap semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah siap, sekarang Bapak minta silakan ditutup LKPD-nya. Ya, ditutup. Ya, dilakukan, letakkan di atas mejanya masing-masing. Baik, Bapak, anak Bapak semua, coba Bapak minta kamu perhatikan dengan benda yang sedang Bapak pegang. Ayo. Naim, Radit, Putri dan Eza. Terlihat dengan benda yang Bapak pegang? Apa namanya ini? Spidol. Siapa yang bisa membuat sebuah pertanyaan dari benda yang Bapak pegang? Ayo. Ya, Putri? Apa gunanya spidol? Apa kegunaan spidol? Bagus. Coba, berapa harga spidol? Berapa harga spidol? Ayo, yang lain? Saya, Pak. Ya. Siapa yang memiliki spidol? Siapa yang memiliki spidol? Radit, bisa? Bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara menggunakannya? Iya, bagus. Ya, ternyata anak-anak Bapak semua sudah pandai bagaimana cara membuat sebuah pertanyaan. Anak-anak Bapak semua, setelah ini Bapak akan meminta kalian untuk membaca sebuah teks bacaan yang ada pada buku siswa. Boleh dibuka di halaman 22. Ya. Nah, setelah membaca teks bacaan itu nanti, Bapak minta kalian mampu menemukan informasi penting dari teks bacaan yang kalian baca. Bagaimana sih cara menemukan informasi penting dari teks bacaan? Coba perhatikan.
Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu mampu membuat daftar pertanyaan seperti yang sudah kamu lakukan tadi. Dalam membuat daftar pertanyaan, ya, ada unsur-unsur yang harus kamu gunakan. Unsur apa saja itu? Yang pertama, ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, hal yang harus kamu lakukan adalah membuat daftar pertanyaan. Jika sudah mampu kalian membuat daftar pertanyaan, pasti kamu mampu menemukan informasi penting dari teks bacaan yang kamu baca. Paham? Nah, sekarang Bapak minta kalian membacakan teks bacaan secara bergantian. Siapa dulu yang pertama? Reza, boleh? Silakan dibaca. Yang keras, Naya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Laksamana Tandasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Baik, setelah kalian membacakan teks bacaan mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bapak ingin bertanya, informasi penting apa yang sudah kalian temukan dari teks bacaan tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Ya, bisa. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Iya, bagus. Pak minta setelah ini kalian membuat sebuah peta pikiran, ya, di dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan di awal tadi, ya. Silakan kamu buat peta pikiran di situ. Ingat, dalam menentukan informasi penting dan peta pikiran, unsur-unsur dalam membuat pertanyaan harus kamu munculkan. Supaya apa? Supaya kamu lebih mudah dalam membuat peta pikiran. Setelah peta pikiran terbuat, ya, atau selesai kalian kerjakan, Bapak minta kalian mampu mengembangkan peta pikiran yang sudah kalian buat, ya, ke dalam sebuah karangan. Yang mana dalam karangan itu memuat informasi penting secara detail. Ingat, tetap menggunakan bahasanya sendiri. Paham sampai sini Bapak semua? Jika sudah paham, Bapak minta silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah membuat peta pikiran dan mengembangkan dalam sebuah karangan. Sekarang, Bapak minta perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil karangannya. Ya, pasti Bapak dan teman-teman yang lain juga penasaran. Bagaimana sih cara kamu mengembangkan informasi penting dari peta pikiran ke dalam sebuah karangan? Siapa yang berani? Ya, Putri, boleh dibaca nak yang keras? Kemerdekaan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena setelah merdeka Indonesia menjadi negara yang berdaulat. R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo merupakan tokoh yang menyusun teks proklamasi. Dibacakan di kediaman di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, sudah berhasil atau sudah mampu mengembangkan informasi penting berdasarkan peta pikiran yang sudah dibuatnya. Ya, Bapak minta satu lagi. Siapa yang berani? Ya, Naim, boleh? Silakan anak Bapak Naim dibacakan yang keras supaya temannya mendengar dengan jelas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah tonggak awal Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat. Teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Darjo. Setelah teks proklamasi diketik oleh Said Malik, Soekarno membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, mungkin ada beberapa hal yang belum kalian pahami dengan jelas, ya. Nah, Bapak persilakan bagi kalian yang ingin bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Silakan. Ada? Ya? Apakah menyebutkan daun saat kemarau termasuk tumbuhan yang Iya. Siapa yang bisa membantu Bapak menjawab pertanyaan Eza? Ya. Apakah menggugurkan daun di saat musim kemarau termasuk cara tumbuhan melindungi diri? Ya, seperti itu tadi pertanyaannya. Oke, ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada, Eza, ya. Jadi menggugurkan daun di saat musim kemarau itu merupakan salah satu bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan mempertahankan air. Kenapa? Ya, contohnya adalah tumbuhan jati. Ada yang tahu tumbuhan jati? Ya. Pada musim kemarau, jati itu akan menggugurkan daunnya. Bentuk dari bagaimana tumbuhan jati itu menyesuaikan diri. Tujuannya apa? Tujuannya agar air yang ada di tanah di sekitar akarnya itu tidak cepat kering. Kalau Pak, mengapa harus menggunakan daftar pertanyaan dalam menemukan informasi penting? iya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Mengapa harus menggunakan daftar pertanyaan ya untuk menemukan informasi penting? Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang menggunakan unsur yang 6 tadi, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, maka kamu lebih mudah dan lebih terarah dalam menemukan informasi penting. Ya, maka kalau ketika kamu membuat peta pikiran itu tadi, kamu membuat daftar pertanyaan, maka Bapak yakin dalam mengembangkan menjadi sebuah karangan pasti lebih mudah. Seperti itu, ya Radit ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, anak Bapak semuanya, kalau tidak ada, siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Ya? Adaptasi merupakan kemampuan yang hidup menyesuaikan diri dengan kondisi. Iya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo Pak, Ya? cara menemukan informasi penting dari teks bacaan, membuat daftar pertanyaan Iya. dengan cermat. Iya, baik. Nah, untuk menemukan informasi penting dari teks bacaan, kita harus membuat daftar pertanyaan dengan cermat. Itu yang disampaikan oleh Naim. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, semua kita sudah lalui dengan baik. Sekarang Bapak minta silakan dirapikan mejanya, ditutup kembali bukunya, ya. Masih tetap di atas meja ya, dirapikan saja ya bukunya. Bapak akan membagikan kalian lembar evaluasi untuk menguji keberhasilan pembelajaran pada hari ini.
bikin doa. Siapa bisa? Ayo, boleh. Bikin doa untuk teman-temannya, ayo. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Bapak semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Harapan Bapak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kalian terima dengan baik, ya, dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.